Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang sempurna, yang masih mengaruniakan kebaikan-kebaikan untuk kita semua, sehingga sore hari ini kita insyaallah masih dalam kebaikan yang banyak, termasuk kebaikan yang utama, petunjuk kepada agama yang hak ini, kepada akidah yang sahihah, kepada jalan yang lurus, agama Islam, akidah ahlus sunnah wal jamaah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita benar-benar mensyukuri karunia Allah yang besar ini dengan syukur yang besar pula, dengan lisan kita, dengan hati kita, dan kita buktikan rasa syukur itu dengan amal perbuatan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengannya Allah selalu menjaga kita tetap di atas jalan yang hak ini sampai akhir perjalanan kita, sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih dalam pembahasan tafsir singkat surat-surat pendek dari buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting li'amatil ummah, untuk umat secara umum, yaitu kita sebagai masyarakat awam. Paling tidak ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek ini kita hafal dan kita mengerti meskipun secara singkat, ringkas. Karena inilah surat-surat yang sering kita baca dalam salat kita, yang sehari ada 5 waktu. Maka salat itu berulang. Dan yang terpenting dari salat yang berulang ini adalah bagaimana kita menghayati setiap bacaan kita, termasuk di dalamnya adalah ketika kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sampai pada surat Al-Kafirun. Silahkan, monggo. Saya membaca. Iya, monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awud dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna wala antum gitu ya, apa gunnah antum wala antum ihfa ya, antum ya, wala antum abiduna wala ana ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah yang apa yang aku sembah.
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, surat Al-Kafirun. Kata kafir ini adalah terminologi syariat, istilah yang memang ada dalam syariat, sehingga kita tidak perlu alergi dengan kalimat apa? Kafir. Karena itu memang disematkan untuk orang yang tidak mau beriman. Tapi juga bukan artinya kita kebablasan dalam menggunakan terminologi ini, sehingga mereka yang sudah muslim, sudah masuk dalam syariat Islam dengan 2 kalimat syahadatnya, kita tidak boleh bermudah-mudahan menjadikan orang ini apa? Atau menghukuminya orang kafir. Dan tentu ini berbeda dengan tuduhan yang seringkali dilontarkan bahwa kajian salaf ini, ahlu sunnah wal jamaah ini, itu mudah mengkafirkan. Bahkan kitalah yang bersemangat untuk apa? Mengingatkan agar seseorang tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Karena masalah ini ada ahlinya. Untuk menjatuhkan apa? Vonis, yaitu para ulama disertai para umara, karena ada konsekuensi dari hukum kafir itu. Maka tidak boleh sembarangan setiap orang apa? Mengecap orang lain dengan kata kafir, enggak. Tapi orang-orang yang memang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah, maka mereka layak untuk disebut dengan kafir. Tapi bukan kemudian apa? Dalam interaksi kita sehari-hari menjadikan kata ini sebagai apa? Panggilan, apalagi ejekan, penghinaan. Tidak, itu ya. Nah, ini sikap-sikap yang perlu difahami. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, surat ini yaitu surat Al-Kafirun adalah surat yang mengungkapkan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, juga dari kekafiran dan orang-orang kafir. Jadi dalam makna keislaman kita bukan hanya berlepas diri dari perbuatan, tapi juga berlepas diri dari pelaku perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Kesyirikan dan kekafiran, yang merupakan puncak dari dosa yang ada, dosa yang terbesar yang manusia lakukan terhadap siapa? Rabbnya. Maka bukan sekedar kita menghindari dosa itu, tapi siapapun yang berperan aktif menjadi pelaku dari dosa-dosa itu, kita harus berlepas diri. Dan itu salah satu definisi yang disebutkan para ulama tentang apa? Islam. Siapa ingat? Ada 3 poin. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan, dengan mengesahkan Allah. Yang kedua, yang akan kita bahas yang ketiga. Yang kedua apa itu? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah dengan apa? Ketaatan. Dan yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Barulah apa? Seorang dikatakan seorang muslim, bertauhid, taat, dan lepas dari kesyirikan maupun apa? Pelakunya. Kemudian ketika Allah mengatakan qul, katakanlah, maksudnya siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, yakni yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kalian yang menyembah selainnya dari berhala-berhala dan patung-patung, ataupun apapun yang dikultuskan atau yang disetarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya ketika Nabi SAW mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, celaka hambanya siapa? Penyembah dinar dan dirham. Ternyata ada, bukan hanya menyembah tadi patung berhala, ada yang menghamba kepada harta atau menghamba kepada siapa? Tuannya, tokoh yang dia ikuti, dukun dan semisalnya. Maka ini adalah semuanya yang disembah dari selain Allah. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk mengikrarkan apa? La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Wallahu alam, gitu ya. Saya mendapati ini sudah berapa kali saya komplain gitu ya. Mungkin teman-teman bisa dapat jawabannya. Di terjemahan bentuk jamak ta'budun, itu kan bentuk jamak, bukan ta'bud atau ta'budu, itu bentuk tunggal. Ta'budani dan ta'buduna. Nah, saya dapati terjemahannya selalu dengan apa? Bahasa Indonesia tunggal, kamu, bukan menggunakan kalian. Dan itu di terjemah resmi kelihatannya juga seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala dan patung-patung yang kalian jadikan sebagai tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap berhala-berhala ini punya kuasa menentukan nasib, menentukan baik dan buruk, sehingga ketika mereka punya hajat, orang-orang musyrik Quraisy ini, maka apa? Mengadunya, memintanya, mendekatkan dirinya kepada berhala-berhala itu. Kemudian apa? Ditegaskan, wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian, antum, kan itu ya? Berarti harusnya apa? Kalian. Bukanlah bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kalian pun tidak akan apa? Menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka juga menyembah Allah secara apa? Global. Di antara apa-apa yang mereka sembah. Jadi perlu difahami, orang-orang musyrik Quraisy, sering kita singgung bahwa bukannya mereka itu seperti apa? Suku-suku pedalaman yang apa? Baju saja tidak mengenakan baju. Seperti suku-suku di Afrika, di Amazon begitu ya. Mereka mengenakan baju saja tidak. Kemudian apa? Tidak kenal dengan istilah Tuhan. Mereka menyembah roh-roh leluhur yang kita kenal dulu dalam pelajaran apa? IPS dengan animisme, dinamisme. Tidak seperti itu gambarannya orang-orang musyrik Quraisy. Mereka orang-orang yang maju dengan apa? Kemajuan dalam segi sastra. Mereka adalah orang-orang yang ahli membuat syair. Oleh karenanya, salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya apa? Al-Quran. Seakan ingin ditantang, kalian yang
pandai dalam syair, dalam menyusun kata-kata. Coba bikin yang semisal dengan Al-Quran. Dan itu yang jelaskan para ulama, para nabi dan rasul itu selalu diberikan mukjizat dengan sesuatu yang sedang sedang viral, mungkin ya bahasa kita sekarang, sedang digemari di zaman itu. Sehingga kenapa Nabi Musa itu dikirim dengan apa? Tongkatnya yang bisa berubah jadi ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Karena memang di zaman itu adalah sihir yang sedang apa? Populer. Kenapa Nabi Isa dikirim dengan mukjizat apa? Pengobatan, penyembuhan. Karena di zaman beliau pengobatan yang sedang populer. Maka orang-orang musyrik ini orang yang maju. Bahkan Mekah secara khusus adalah apa? Kita sebutkan kemarin, pusat perdagangan. Kita tahu kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, Jakarta misalnya, meskipun dia kota kecil begitu ya, dibandingkan mungkin dengan kota-kota yang lain, wilayah provinsi yang lain, tapi karena disitulah transaksi itu terjadi, deal-deal itu terjadi, maka perputaran uang di sana, kemajuan di sana. Maka bisa dibayangkan Mekah adalah gambarannya seperti itu. Dan mereka kenal Allah. Apa buktinya? Misalnya mereka memberikan nama untuk anak-anaknya dengan Abdullah. Ini bukti yang paling sederhana, gitu ya, yang bisa kita ingat tanpa harus menghafalkan dalil. Bahwa banyak anak-anak masyarakat Arab yang sebelum datang Islam, masih di zaman disebut dengan jahiliyah apa? Menamai anak-anak mereka dengan Abdullah. Termasuk salah satunya siapa? Ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mereka itu juga melakukan apa? Ibadah umrah, haji. Bahkan sering saya sampaikan apa? Dalam tanda kutip kalau boleh kita mengatakan, hajinya bisa jadi dari sebuah sisi lebih baik daripada hajinya sebagian orang sekarang. Sisi apa itu? Dari sisi harta, modal yang digunakan untuk haji, untuk umrah. Mereka sadar mereka umrah haji itu untuk Allah, sehingga tidak ingin ada sesuatu yang haram, yang mereka sadar dalam kehidupan sehari-hari apa? Bertransaksi dengan hal-hal yang haram. Mereka ketika umrah, ketika haji nggak mau yang haram-haram ini ikut. Lalu bagaimana? Sampai melepaskan seluruh bajunya. Tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Karena ingin membersihkan dirinya dari apa? Segala yang haram. Dan dia tahu hartanya semuanya haram, maka nggak ada yang bisa apa? Untuk menutupi diri. Demikian pula kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat yang memerintahkan Nabi SAW berdialog dengan orang-orang musyrik Quraisy, suruh menanyakan tentang apa? Pencipta langit, bumi, pencipta diri mereka, yang memberikan rizki, semuanya jawabannya apa? Allah. Jadi mereka itu orang yang kenal Allah, beribadah kepada Allah. Tapi kemudian apa? Akan tetapi ibadah kepada Allah tidak menjadi suatu ibadah kecuali dengan ikhlas. Mereka campuri ibadahnya kepada Allah dengan apa? Kesyirikan. Dengan beribadah kepada selain Allah. Jika tidak ikhlas, maka ia bukanlah suatu ibadah. Sebagaimana halnya salat tidak menjadi salat kecuali dengan taharah. Jadi syarat sahnya ibadah apa? Ikhlas. Seperti syarat sahnya salat adalah bersuci. Karena itu kalau ada seseorang yang salat tanpa bersuci terlebih dahulu, maka benar kalau dikatakan dia belum salat. Ini peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat padahal dia sudah bersuci. Tapi mungkin bersucinya sebelum sempurna. Dikatakan apa? Shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu ini belum salat. Selain perkara lain apa? Tentang tumak ninah.
Karena Nabi SAW ketika akhirnya mengajari orang ini bagaimana salat yang baik, dimulai dari mana? Dari memerintahkan berwudu yang baik. Karena itu atau begitu pula orang yang beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan, berarti layak untuk dikatakan apa? Benar bila dikatakan bahwa dia tidak beribadah kepada Allah. Ya gerakannya saja. Atau seperti yang kita bahas kemarin dalam pembahasan puasa. Orang tidak ikhlas, orang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya. Allah nggak butuh dengan apa? Lapar dan dahaganya. Hal itu karena ibadah kepada Allah tidak terwujud kecuali dengan ikhlas. Tapi tentunya dalam pembahasan lebih dalam tidak sekedar ikhlas, tapi juga apa? Ittiba, mutaba'ah, tata cara juga harus benar. Itu ya. Jadi ini tidak bisa menjadi dalih oleh sebagian saudara kita ketika kita mengingatkan bahwa ibadah ini yang benar begini, ibadah ini tidak ada contohnya, tidak seharusnya dilakukan. Maka kadang sebagian menjawab dengan apa? Yang penting niatnya, yang penting saya ikhlas melakukan ini. Loh iya, ikhlas itu penting, tapi cara juga tidak kalah penting. Kalau ada orang bangun tidur karena merasa bugar, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kemudian ingin sholat subuh berapa? 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat dengan ikhlas, kira-kira diterima tidak? Tidak bakal diterima. Dia belum sholat subuh. Kenapa? Karena selain ikhlas, tata caranya juga harus benar. Kemudian ditegaskan kembali, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Menurut suatu pendapat, yang pertama tadi adalah dari sisi Tuhan yang disembah, di mana Nabi SAW menyembah Allah sebagai seorang yang mengikhlaskan agama baginya, sementara mereka menyembah berhala dan patung. Sedangkan yang kedua dari segi ibadah penyembah itu sendiri, di mana ibadah Nabi SAW adalah tauhid dan keikhlasan, sementara ibadah orang-orang musyrik itu adalah kesyirikan dan penyekutuan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan juga yang pertama menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan tersebut, sedangkan yang kedua bahwa hal itu merupakan suatu sifat yang pasti adanya. Ya, intinya apa? Penegasan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik meskipun mengaku menyembah Allah, sebenarnya mereka tidak menyembah Allah. Dan dikisahkan sebab turunnya ayat ini apa? Masyhur gitu ya. Apa sebabnya? Orang Yahudi atau orang musyrik? Ini kan masih di Mekah, belum berinteraksi dengan orang Yahudi. Berarti apa? Orang musyrik, gitu ya. Nah, mudah caranya mengingat seperti itu. Jadi karena apa? Beliau ini termasuk surat Makkiyah. Apa cirinya surat Makkiyah? Suratnya pendek-pendek, di antaranya begitu ya. Berisi menegaskan tentang ketauhidan, gitu ya. Nah, berarti interaksinya kepada orang musyrik. Nah, ketika apa? Upaya-upaya gangguan, kekerasan ternyata tidak membuat gentar kaum muslimin, maka mereka ingin bernegosiasi. Jadi kadang apa? Cara keras itu malah membuat perlawanan yang lebih keras. Dan itu sebuah pelajaran yang bisa diambil sisi positifnya maupun negatifnya. Kepada anak-anak kita misalnya, apalagi anak-anak zaman sekarang,
dengan gizi yang berlebihan seperti itu, dengan aktifnya mereka, kritisnya mereka, itu luar biasa. Disikapi keras, mereka juga bisa lebih keras. Nah, itu ya. Nah, ternyata dengan cara yang lebih lembut, diskusi, kita memposisikan sebagai sahabatnya, itu seringkali lebih manjur cara-cara seperti itu daripada mungkin ya ketika saya katanya saya mau mengatakan kita beda zaman ya. Nanti antum terlalu cepat tua gitu ya. Zaman saya itu ya, antum nggak tahu masih ngalami nggak? Dulu guru itu kan dengan pemukul, orang tua itu mukul seperti itu biasa gitu ya, dan nggak masalah, kita takut aja gitu ya, bukan kemudian berani. Anak-anak sekarang keras malah semakin keras. Dan itu yang bukan hanya metode yang kemudian diambil oleh orang-orang musyrik. Kemudian setelahnya ya orang-orang orang-orang kafir yang lainnya, yang kalau kita baca sejarahnya akhirnya mereka mengambil sebuah pelajaran yang kita kenal dengan perang salib, kan itu. Ya meskipun kalah menang itu bergantian, mereka kemudian berhitung. Ternyata nggak bisa umat Islam itu dikalahkan dengan kekerasan. Tapi dengan kemudian mereka membuat film, musik, gitu ya, tontonan, cerita, munculkan idola-idola, entah bagi remaja maupun sampai yang tua, gitu ya. Kita lihat yang tua pun masya Allah masih update statusnya sepak bola, menyebut nggak lupa nama para pemain bola. Di saat ditanya tentang sahabat, namanya saja mungkin nggak tahu, apalagi siapa sahabat ini. Maka subhanallah, cara soft ini yang kemudian dipilih, di mana mereka untung, jual merchandise gitu ya, jual film, jual musik, sambil sekaligus menghancurkan. Subhanallah, luar biasanya kita umat Islam itu dikerjai gitu ya, dari dua sisi. Dikerjai dari hartanya diambil, dirampok, masya Allah, kaos bisa harganya sampai jutaan, gitu ya. Nggak tahu kalau film harganya berapa, gitu ya. Kemudian musik yang kemudian dijual, kemudian tontonan konser, lihat penuh full, harganya padahal tidak murah. Di sisi yang lain akidahnya dirusak, akhlaknya dirusak, agamanya dirusak. Nah itu pula yang kemudian diambil oleh orang-orang musyrik untuk bernegosiasi. Sudahlah, kita bikin kesepakatan. Di saat kami beribadah, kalian ikut kami ibadah. Nanti kalau waktunya kalian ibadah, kami ikut kalian ibadah. Win-win solution, kan gitu. Subhanallah. Tapi tidak seperti itu prinsip beragama. Toleransi, ini sering kita menyebutkan tentang toleransi. Toleransi itu dalam muamalah, dalam interaksi. Kita bertetangga dengan orang non-muslim, tidak masalah. Jual beli, tidak masalah. Itu ya. Bahkan kalau memang ada ikatan persaudaraan, entah sekandung, entah kerabat, dia masih tetap punya hak sebagai saudara. Kita masih punya kewajiban memenuhi haknya sebagai saudara, sebagai kerabat. Sehingga seorang itu bisa 3 haknya, bisa 2, bisa hanya 1. Siapa yang 3? Dia muslim, dia saudara, dia tetangga. Kadang kita bertetangga dengan siapa? Kakak kita. Kadang kita bertetangga dengan paman, bibi, sepupu. Maka ini orang yang haknya paling tinggi. 3 haknya. Dia muslim, dia kerabat, saudara, dia tetangga. Kemudian yang lebih sedikit adalah muslim, saudara.
Kemudian apa? Yang paling rendah adalah bukan tetangga, tidak muslim, tapi masih ada ikatan saudara. Maka ingat, toleransi itu dalam bab apa? Interaksi muamalah, bukan dalam masalah akidah. Sehingga toleransi itu bukan apa? Saling menghormati. Dalam masalah apa? Akidah. Enggak. Hormat itu berarti apa? Kita mengakui kau bener. Enggak. Ini yang seringkali apa? Disalahartikan. Kita saling menghormati keyakinan masing-masing. Loh, enggak. Keyakinanmu itu tidak terhormat. Kalau keyakinanmu terhormat, saya akan berkeyakinan dengan keyakinan. Sehingga harus tegas. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Silahkan. Anda mempercayai itu, silahkan Anda. Saya apa? Memaklumi, bukan menghormati. Ini adalah sikap berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Lakum dinukum, untukmu agamamu, yakni penyembahan terhadap berhala, tandingan dan makhluk yang disekutukan, itulah agama kalian. Kekafiran itu adalah apa? Realita yang kalian pilih. Sedangkan apa? Waliyadini, dan untukku agamaku. Sedangkan agamaku adalah tauhid, yaitu ibadah hanya kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama hanya baginya azza wa jalla. Sehingga kita jangan salah paham tentang apa? Toleransi. Tapi mungkin bisa digeser mic-nya. Yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan firman Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan surat An-Nasr. Apa itu An-Nasr? Pertolongan. Dan ini yang harus kita yakini. Allah akan selalu menolong hambanya. Tapi janji Allah itu ada syaratnya. Ini yang kita harus mawas diri, introspeksi diri. Jangan kita menagih janji Allah sedangkan kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan apa? Janji tersebut. Sebagaimana apa? Hadiah gitu ya. Pengumuman hadiah, kita ada S dan K-nya. Syarat dan ketentuan. Maka demikian pula pertolongan yang Allah janjikan itu ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah, yaitu menolong apa? Agamanya, maka Allah akan menolong kalian, mengokohkan kaki kalian. Jadi jangan pernah berharap pertolongan kalau kita sendiri menolong agama Allah itu enggan. Apa bentuknya kita menolong agama Allah? Dimulai dari belajar. Belajar apa? Agama saja samben. Di sisa-sisa apa? Aktivitas dunia kita. Jadi bukan prioritas, tapi apa? Hanya sebatas sisa dari waktu kita. Itu ya, subhanallah. Nah terus gitunya apa?
pengen mendapatkan pertolongan. Belum lagi yang sudah kita pelajari. Berapa persen yang sudah kita amalkan? Ini PR kedua, begitu ya. PR pertama tadi tentang belajar. PR kedua tentang apa? Beramal. Belum lagi PR yang ketiga, seberapa besar semangat kita untuk mengajarkan agama ini kepada istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kepada manusia secara keseluruhan. Adakah semangat itu pada masing-masing kita? Yang Rasulullah mengatakan apa? Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Pernahkah masing-masing kita bertanya, sudahkah saya mengajari orang? Gitu ya. Minimal siapa? Yang ada dalam lingkungan dekatnya, pasangannya, anaknya, kerabatnya, tetangganya. Coba dihitung-hitung, coba disensus. Sudah dapat berapa kira-kira? Dan jawaban itu kira-kira sudah layak belum? Kita mengharap-harap apa? Pertolongan Allah. Karena pertolongannya itu pasti. Itu ya. Dan itulah yang Allah janjikan kepada siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat ini terkandung kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan yang agung dan kemenangan yang nyata. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan apa? Al-fathu. Al-fathu itu pembukaan. Maksudnya apa? Penaklukan. Maksudnya adalah kemenangan. Yaitu negeri yang dulu Rasulullah SAW lahir di situ, tumbuh besar di situ, bahkan apa? Sampai menua. Karena beliau meninggalkan Mekah di usia 53 tahun. Bukan seperti sebagian kita mungkin lepas SMA meninggalkan kotanya untuk berkuliah, untuk kerja, enggak. Bukan belasan tahun, bukan 20-an tahun meninggalkan kotanya, 53 tahun. Seperti apa keterikatan diri dengan tempat kelahiran, tinggal 50 tahun di situ. Tapi harus dilakukan. Demi apa? Mensukseskan dakwah ini. Demi menyampaikan amanah, risalah. Nah, ini yang kembali kemudian menjadi apa? Renungan bagi kita. Apa yang sudah kita kerjakan? Pengorbanan apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Sehingga menagih apa tadi? Pertolongan Allah. Beliau dengan apa? Tenaga, pikiran, waktu, harta, bahkan nyawanya. Lengkap sudah. Semua diberikan, dicurahkan untuk apa? Berkhidmah untuk agama ini. Karena hakikatnya apa? Bukan agama ini yang butuh kita. Agama ini meskipun kita apa? Tidak menolongnya, ada yang tetap menolongnya. Agama ini meskipun kita tidak ikut, dia tetap berjalan. Seperti kereta api. Yang sudah jelas jadwalnya. Mau kita ikut, mau tidak ikut, dia akan berangkat. Agama ini pun demikian. Akan terus berjalan dan akan menang. Tinggal pertanyaannya, apakah kita akan ikut dalam gerbong agama ini yang mendapatkan kemuliaan, kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud kemenangan adalah penaklukan kota Makkah. Kota yang ditinggalkan setelah 8 tahun kemudian apa? Allah menangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menenteramkan hatinya, bahwa beliau bisa kembali dengan tenang, dengan apa? Kemenangan di negeri kelahirannya, yang merupakan isyarat kepada agungnya karunia Allah kepada beliau, dan bahwasannya hal itu pasti terwujud. Dan para ulama ketika menerangkan tentang Al-Fathu itu, sebagian menafsirkannya dengan apa? Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian gencatan senjata damai
ketika di Hudaybiyah, yaitu di tahun 6 Hijriyah, ketika Nabi SAW hendak berumrah membawa kurang lebih 1.500-an sahabat, sudah sampai di Mekah, tidak boleh masuk Mekah. Tapi orang Mekah pun juga nggak mau berkonfrontasi. Akhirnya apa? Terjadi gencatan senjata, di mana salah satu poinnya harus kembali dulu. Sudah sampai di Mekah, itu ya. Seperti mungkin yang terjadi kemarin pada saudara-saudara kita di awal pandemi. Ada sebagian sudah mendarat di Jeddah, sudah pulang. Sudah mendarat di Madinah, suruh balik. Gitu ya. Ini sudah sampai Mekah bahkan. Gitu ya. Dan perjalanannya bukan perjalanan pesawat. Bukan kendaraan nyaman. Perjalanan darat yang susah di zaman itu. Akhirnya terjadilah apa? Ikatan gencatan senjata. Dan dari situlah ternyata kemenangan itu dimulai. Di antara fakta sejarah yang bisa tercatat, bahwa di tahun sebelumnya, apa yang terjadi? Perang Khandaq. Ya. Saya nggak akan ulas PR sudah. Jadi sebelumnya perang Khandaq atau dikenal dengan perang Ahzab. Di mana Nabi SAW hanya punya 3.000 pasukan. Di saat musuhnya berapa? 10.000 pasukan. Kalau kita hitung 3.000 pasukan ini hasil dari mana? Dakwah beliau di Mekah 13 tahun dan tahun Hijriah berapa? 5. Berarti 13 tambah 5, 18 tahun. Punya berapa? 3.000. Nah, setelah gencatan senjata terjadilah nanti namanya Fathu Mekah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Berapa pasukan yang dibawa? 10.000. Ada selisih berapa? 7.000. Dari mana datangnya 7.000 ini? Hanya dalam kurun 2 tahun. Inilah yang sering disebutkan para ulama ketika membahas tentang keamanan. Nikmat aman. Itu luar biasa, bahkan sangat berpengaruh juga dengan apa? Dakwah. Maka iya, kita mungkin sebagian merasa berat dengan kenaikan BBM ini. Tapi mari kita menahan diri, jangan bikin anarki, jangan bikin rusuh. Silahkan menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang apa? Terhormat. Kirim suratkah, melalui perwakilankah, atau datang kalau memang punya jalurnya, silahkan. Tapi untuk membuat rusuh sebuah negeri yang aman bukan pilihan. Bahkan itu adalah apa? Pilihan yang buruk kalau sampai dilakukan. Lihat, 2 tahun. Berapa kali lipat yang terjadi? 2 kali lipat lebih. 3.000 menjadi 10.000. Mendapatkan tambahan 2 kali lipat lebih, 7.000 pasukan. Kenapa? Karena adanya ketenangan, keamanan dengan terjadinya gencatan senjata terhadap orang-orang Quraisy. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan apa? Berbondong-bondong. Dan itu benar-benar terjadi. Kapan? Setahun berikutnya. Setelah tahun 8 Nabi SAW beritanya sampai ke orang-orang Arab bahwa kota Mekah telah ditaklukkan. Maka di tahun ke-9 Hijriah sebenarnya turun perintah haji. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak langsung berangkat haji di tahun itu. Baru di tahun ke-10. Kenapa beliau menunda? Beberapa alasan disebutkan para ulama. Di antaranya karena Mekah belum bersih dari penduduk orang-orang musyrik. Di antara alasan lainnya, dan ini yang mungkin lebih dekat juga, tahun ke-9 Hijriyah dikenal dengan apa? Amul Wufud, tahun utusan. Karena di tahun itu semua suku yang tadinya masih menahan diri,
masih menunggu konfrontasi antara apa? Quraisy dan Nabi SAW, mereka akhirnya apa? Berbondong-bondong untuk mengirimkan utusan menyatakan keislamannya. Sehingga karena saking sibuknya Rasulullah SAW menerima utusan-utusan ini, beliau menunda keberangkatan haji. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Maka di sini ada pelajaran penting tentang apa? Bersyukur di saat menerima nikmat. Tapi di saat yang sama kita harus bertaubat, istighfar. Kenapa? Ternyata nikmat yang Allah berikan kita pun belum maksimal. Belum maksimal mana? Kalau kita kembalikan kepada makna syukur. Apa sih makna syukur itu? Menjadikan nikmat untuk semakin dekat kepada Allah. Bagaimana faktanya? Ternyata kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kadang, bahkan seringkali masih digunakan untuk bermaksiat. Maka pernah seorang ulama mengatakan kepada orang yang mau bermaksiat apa? Silahkan bermaksiat. Tapi syaratnya 2 saja. Kalau kamu mau bermaksiat. Apa yang pertama? Jangan gunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan. Kira-kira mau pakai apa? Oh ya, saya sudah nggak mau pakai mobil saya. Badanmu itu dari mana? Nyawa kita dari mana? Jadi kalau maksiat jangan pakai badan, jangan pakai nyawa. Mau pakai apa? Yang kedua, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Ada nggak? Nggak ada. Subhanallah. Maka selain bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang datang itu harus kita iringi dengan apa? Istighfar dan taubat. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Dan alhamdulillah. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi kita, bahwa kita ini meskipun apa mengaku Islam ya masih berdosa, mengaku beriman masih banyak dosanya, dan Allah tahu itu. Sehingga Allah sangat senang, bahkan sangat gembira, lebih gembira daripada orang yang mau mati kehilangan bekalnya. Bergembira dengan apa? Taubatnya seorang hamba. Maka seorang mukmin bukan artinya orang yang tidak berdosa, tapi yang begitu berdosa menyadari apa? Kesalahannya dan mohon ampunan kepada Allah. Yakni perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Dan benar, setelah ayat ini turun, Nabi SAW sering kali mengucapkan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sebagai ganti apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Beliau memperbanyak setelah turunnya ayat ini apa? Doa-doa rukuk dan sujudnya menggunakan doa ini. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji hanya bagimu ya Allah, ampunilah aku. Yang dengan ini beliau menafsirkan Al-Quran. Ini di antara cara tafsir Al-Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Dan di antara makna-makna yang diambil dari surat ini adalah penyandaran bagi Nabi SAW tentang dekatnya ajal beliau. Maka dilihatkan sebagian sahabat, disebutkan diantaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika ayat atau surat ini turun. Ketika ditanya kenapa tidak gembira dengan pertolongan Allah? Iya. Kalau pertolongan Allah sudah dekat, kemenangan sudah dekat, berarti apa? Tugas Nabi sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai tugasnya, ajalnya sudah dekat. Dan itulah dalamnya para sahabat tentang memahami itu. Apabila pertolongan dan kemenangan telah terwujud karena apa? Ketaatan yang agung ditutup dengan istighfar. Begitu pula kehidupan yang mulia, keimanan dan ketaatan juga ditutup dengannya. Jadi kita harus selalu apa? Memperbanyak dalam setiap aktivitas kita untuk meminta ampunan, sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan dalam sehari berapa? 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dalam sebuah riwayat 100 kali. Bahkan kita baca kemarin apa?
beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dihitung oleh seorang sahabat Abdullah bin Umar di sebuah majlis itu 100 kali. Sekali duduk Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Maka karena itu yang terakhir didengar dari Nabi SAW beberapa saat sebelum beliau wafat apa? Allahumma gfirli warhamni walhaqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan susulkan diriku ke teman-teman yang paling tinggi, yaitu di dalam surga. Allah Akbar. Kira-kira kenapa ini menjadi akhir ucapan yang terdengar dari Nabi SAW? Ada beberapa faktor tadi, bahwa semua kebaikan itu yang terbaik kapan? Ditutup dengan istighfar. Maka salat pun penutupnya, dia setelah salam apa? Kita awali dengan istighfar. Faktor yang lain adalah seperti yang diterangkan guru-guru kita, yang disebutkan dalam hadis bahwa orang akan diwafatkan sesuai dengan apa? Kebiasaannya ketika hidup. Maka seseorang yang di hidupnya memperbanyak zikir, istighfar, taubat kepada Allah, insya Allah itu pun yang akan menjadi apa? Akhir ucapan di kehidupannya. Tentu bukan menafikan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kalau istighfar aja diucapkan, apalagi tentang la ilaha illallah. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan, pertanyaan. Monggo sana. Terkait toleransi, Pak. Ini. Gimana ketika kita membantu kelancaran peribadatan dari agama lain? Iya. Bagaimana ketika seorang membantu kelancaran ibadah agama lain? Maka kalau sifatnya sukarela, berarti apa? Dia membenarkan. Karena Allah memerintahkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ibadah itu kira-kira baik atau tidak baik? Tidak baik, bahkan dosa, bahkan sebesar-besar dosa dan permusuhan terhadap Allah. Maka kalau apa? Kita diminta secara sukarela membantu, kita katakan tidak. Toleransi adalah dalam hal apa? Interaksi duniawi, bukan interaksi apa? Keagamaan. Tidak, saya nggak bisa bantu, maaf. Kalau jenengan bantu, saya kan siap bantu, tidak masalah. Bantu apa? Mendirikan tenda, ya, apa? Menata kursi, tidak apa-apa saya bantu jenengan. Ini masalah duniawi ya. Tapi kalau sudah jenengan mau ngadakan apa? Acara ibadah di rumahan jenengan, saya suruh bantu, maaf. Saya nggak bisa. Nah, dan perlu kita tegas seperti ini untuk menyampaikan apa? Lakum di nakum waliyatin, supaya jelas batasan itu. Nah, Allah. Okay. Toleransi batasan yang perlu diperhatikan kita bersaksi ketika ada orang non muslim. Iya. Bagaimana kaitannya lagi-lagi dengan toleransi? Kaitannya dengan apa? Melayat, gitu ya. Kalau istilahnya takziah itu ikut ikut mendoakan, melayat orang-orang non muslim, maka boleh kalau sifatnya interaksi sosial. Seperti apa batasannya? Ya cukup menyampaikan apabila sungkawa, ikut berempati, bersimpati, nah, gitu ya. Tapi tidak perlu mendoakan, karena tidak boleh mendoakan non muslim. Yang kedua, tidak pula menghadiri apa? Acara keagamaan mereka. Jadi mungkin hadir sebelumnya atau hadir setelah acara keagamaan tadi. Nah, dibolehkan. Wallah. Bagaimana hukum atau kita menyikapi mendakwahi kegiatan syirik, tapi dialihkan ke acara bid'ah dengan harapan itu nanti dakwah itu sudah berlanjut, kita pun diulangi. Contohnya kayak suronan itu. Bagaimana mengalihkan kesyirikan kepada kebid'ahan
Dengan harapan nanti apa? Kebid'ahan dengan berjalannya waktu akan ada yang menghilangkan. Nah, kita berbicara fakta saja. Itu ya. Nyatanya apa? Kebid'ahan itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan yang ingin menghilangkan apa? Kebid'ahan itu dilawan, dimusuhi. Dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah kemudian acara orang musyrik dulu kemudian dirubah? Yuk kita bikin acara begini yuk. Sebagai alternatif biar orang-orang musyrik tertarik? Enggak. Kita cukup meneladani Nabi SAW dalam apa? Dalam masalah ini. Karena beliau juga berhadapan dengan orang musyrik. Jadi tidak perlu kemudian apa? Kita mengalihkan dengan perbuatan yang sebenarnya amat sangat dekat dengan kesyirikan. Karena itu level kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam setan menggoda manusia. Apa? Kebid'ahan. Karena orang yang terbiasa dengan kebid'ahan, faktanya demikian, akan mudah untuk terseret kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita baca, diskusikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan yang telah hadir maupun yang menyimak di rumah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.